Saudara-saudari yang terkasih, suatu pemulihan umumnya berlangsung dalam sebuah proses. Orang buta yang dikisahkan Injil hari ini lambat laun mengalami terang. Ia mengenali orang di sekitarnya, terutama mengenal penyembuhnya secara pribadi. Mula-mula orang buta ini hanya mengenal seseorang yang disebut Yesus. Pada tahap kedua, ia mengaku Yesus sebagai nabi ketika diperiksa atau diselidiki oleh kaum Farisi. Pada tahap yang ketiga, ia berkeyakinan penuh bahwa Yesus datang dari Allah ketika diperiksa untuk kedua kalinya oleh orang-orang Farisi. Dan pada tahap yang keempat, dalam tanya jawab dengan Yesus sendiri, ia akhirnya melihat dan mengakui bahwa Yesus itu anak manusia. Secara lugas ia mengatakan, "Aku percaya Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, orang buta yang sejak awal duduk dalam kegelapan total disembuhkan oleh Yesus sehingga dapat melihat terang. Ia menerima bukan hanya terang fisik, tetapi juga terang iman. Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang buta tadi merupakan suatu tanda bahwa terang datang dalam kegelapan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama juga berbicara tentang kegelapan dan tentang terang. Jemaat di Efesus adalah kegelapan sebelum mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Tetapi sesudah bertobat dan percaya kepada Kristus, mereka adalah terang di dalam Tuhan. Kita sudah bertobat, memberikan diri dibaptis dan percaya kepada Allah, maka kita pun juga terang di dalam Tuhan. Berkenaan dengan terang, Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Terang dihubungkan dengan perbuatan baik, maka kegelapan dengan demikian dikaitkan dengan perbuatan yang salah, perbuatan kejahatan dan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus dengan mengatakan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang." Kehidupan mereka saat itu tidak sama dengan kehidupan mereka sebelumnya. Mereka diingatkan untuk tidak hidup sebagaimana hidup di masa lalu, yaitu hidup dalam dosa. Kiranya peringatan ini juga berlaku bagi kita saat ini. Kita disadarkan untuk tidak hanya berhenti berbuat dosa. Tidak berbuat dosa itu memang baik, tapi belum cukup. Maka lebih dari itu,
Kita diajak mewujudkan panggilan dan identitas kita untuk menjadi terang dunia, yaitu memperlihatkan kebaikan di masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang raja. Ia ingin tahu cara berpikir masyarakatnya. Maka ia menaruh sebuah batu besar di tengah jalan. Ia bersembunyi di sebuah pinggir jalan untuk menyaksikan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang lewat. Ia ingin mendengarkan orang-orang omong apa saja. Nah, orang pertama lewat, mereka adalah rombongan para petinggi di masyarakat dan saudagar-saudagar yang kaya. Mereka ini datang menjumpai batu besar, lalu mereka berbicara satu sama lain. Mereka ini menyalahkan raja yang tidak mau mengurus fasilitas umum jalan besar. Mereka hanya lewat begitu saja. Beberapa rombongan lain berlaku kurang lebih mirip. Mereka lebih memilih menghindari batu tersebut dan jalan terus. Akhirnya datanglah seorang pedagang sayur menjelang sore hari. Ia sedang mengangkut apa yang menjadi kebutuhannya. Sebenarnya batu besar itu tidak menghalangi perjalanannya. Namun ia meletakkan apa-apa yang dipikulnya. Lalu meskipun ia lelah, ia berusaha keras untuk menggeser batu besar tadi ke pinggir jalan. Nah, sesudah sekian lama perjuangannya berhasil, batu besar tadi bergeser ke pinggir. Lalu ketika hendak meninggalkan tempat itu, ia memeriksa secarik kain yang terlipat. Ia membukanya dan ia menemukan koin mata uang emas dan ada sebuah tulisan. Di sana tertera kata-kata yang mengatakan bahwa si raja memberi hadiah keping koin emas tersebut kepada siapapun yang menggeser batu besar ke pinggir jalan. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu kali banyak orang mirip dengan orang-orang yang membiarkan batu besar berada di tengah jalan. Banyak orang menyingkir atau menjauh dari masalah yang ada di masyarakat. Banyak orang membiarkan masalah tetap berlangsung di masyarakat dan lebih memilih untuk berdiam diri saja. Orang-orang memilih untuk tidak mau berurusan dengan perkara tersebut karena akan menyebabkan dia kerepotan, apalagi akan menimbulkan resiko bagi dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita agar mewujudkan kepercayaan kita atau iman kita dalam perilaku yang nyata. Iman yang kita pilih, iman yang kita peluk tidak hanya menyangkut tentang pemahaman tentang Allah, tetapi hubungan antara kita dengan Allah. Ketika berdoa, kita membina hubungan dengan Allah dan menimba kekuatan daripadanya. Maka kita sebenarnya menyadari kehadiran Allah
dan berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu melakukan kasih nyata kepada sesama. Kasih yang nyata akan tampak sebagai terang yang bersinar di tengah dunia, sehingga semua yang ada dalam kegelapan itu menjadi tampak, misalnya dosa dan kejahatan. Pada masa Prapaskah ini, kita berbuat sesuatu bagi diri sendiri dan bagi orang lain yang terkurung oleh kuasa dosa, agar mereka pun sanggup bertobat. Kita tahu bahwa dosa dan kejahatan akan merajalela atau berkembang subur jika orang baik tidak berbuat apa-apa. Tuhan hari ini membuka mata rohani kita bahwa dapat berbuat baik bagi sesama itu merupakan anugerah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dimampukan Tuhan untuk berbuat baik. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.